Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kembali kita diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri kelanjutan proses pembelajaran kita di digital talent. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 kita masuk ke sesi terakhir untuk materi digital sesi terakhir untuk materi database design ya, sesi terakhir, sehingga di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke database programming. Oke. Dan sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwa di pertemuan terakhir untuk materi database design kita akan melakukan review ya, melihat kembali materi-materi dari section 1 sampai 9 ya. Kalau 10 dan 11 tidak perlu karena itu hanya untuk bagaimana kalau mau membuat dokumen dan melakukan presentasi. Jadi yang akan kita review adalah dari section 1 sampai section 9. Dan jika nanti masih ada sisa waktu, kembali kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal kita yang kemarin masih ada tersisa. Baik, saya share dulu ya. Baik. Tadi saya sudah mencoba ya, karena untuk rangkuman itu sebenarnya tidak ada di kurikulum Oracle, tidak ada ya untuk review kembali. Jadi saya sudah mencoba untuk memilah slide mana yang perlu untuk kita lihat kembali. Jadi saya ambil slide yang penting saja. Ya. Kita mulai dari section 1 itu satu-satu saya tidak ambil. Saya masuk ke section 1-2. Jadi kita perlu mengetahui perbedaan ya antara data dan informasi. Di section ini ya, kita diberikan definisi bahwa data itu adalah bahan mentah atau bahan yang belum diproses. Jadi intinya kata kuncinya sebenarnya di kata ini ya. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah diproses dan menghasilkan bentuk yang lain, berarti itu sudah masuk dalam kategori informasi. Jadi itu sebenarnya inti atau kata kunci perbedaan antara data dan informasi. Cuma kadang-kadang orang tidak bisa membedakan mana data, mana informasi. Nah, informasi sendiri selain sudah diproses juga merupakan hasil kombinasi, kemudian perbandingan, hasil analisis, dan proses kalkulasi data. Jadi kalau misalnya sudah merupakan hasil penyembelahan beberapa angka, berarti itu sudah merupakan informasi karena sudah mengalami namanya proses. Kemudian di sini diberikan contoh, ya, contoh data ya, misalnya skor ujian siswa atau nilai hasil ujian siswa. Jadi si A dapat berapa, si B dapat berapa, dan seterusnya. Nah, itu kalau data itu ditampilkan maka atau ya itu namanya data ya. Tetapi kalau angka-angka tadi dihitung, dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah data,
maka hasil perhitungan tersebut kita namakan dengan rata-rata, ya rata-rata nilai rata-rata kelas. Nah, nilai rata-rata kelas ini sudah termasuk informasi. Kemudian nanti kalau digabungkan lagi dengan rata-rata kelas yang lain, ya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian dibagi lagi dengan jumlah kelas, maka muncullah skor rata-rata sekolah. Nah, rata-rata sekolah ini juga termasuk informasi. Oke. Jadi itu tentang data versus informasi. Kemudian database. Database itu sekumpulan data terpusat dan terstruktur. Ya, jadi dia ada struktur yang dirancang untuk menyimpan data itu di satu tempat. Ya. Nah, kemudian hal lain yang membedakan database dengan yang lainnya adalah pada database ada suatu mekanisme, ada suatu fasilitas yang disiapkan untuk mengambil data buat ditampilkan. Jadi data yang sudah tersimpan di dalam database, kita bisa memberikan perintah untuk mengambil data tersebut kemudian ditampilkan. Kita bisa memilih data mana yang mau ditampilkan. Kita bisa mensortir, kita bisa melakukan proses penjumlahan misalnya antara data-data. Tetapi database-nya tidak berubah. Yang berubah hanyalah yang ditampilkan saja. Ya, jadi data yang kita ambil, kemudian database melakukan penjumlahan, ya sistem database melakukan penjumlahan dan hasil penjumlahannya ditampilkan. Di dalam database sendiri tidak ada hasil penjumlahan, tidak ada. Jadi ketika ditampilkan, data yang ditampilkan itu atau informasi yang ditampilkan itu sudah merupakan hasil proses dari sistem database. Kemudian database bisa melakukan penambahan data. Ya, misalnya kita namakan saja insert data. Jadi kalau di sebuah tabel misalnya sudah ada 100 data, maka kita bisa menambahkan menjadi 101, 102, dan seterusnya. Kemudian hal lain yang dimiliki oleh database adalah memodifikasi. Kita bisa merubah data, ya. Kemudian kita bisa menghapus data. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ini, ya, yaitu mengambil, menambah, memodifikasi, dan menghapus, itu adalah fungsi-fungsi dasar yang harus dimiliki oleh sebuah sistem basis data. Jadi kalau kita sudah masuk di perintah nanti, mengambil itu berarti kita menggunakan perintah select. Kemudian menambah, kita menggunakan perintah insert. Memodifikasi, kita menggunakan perintah update, ya, update. Sedangkan menghapus, ya mungkin ada yang memakai drop, ya, ada delete, ya macam-macam. Ada beberapa jenis perintah yang dipakai untuk menghapus data. Ya, itu fungsi dasar yang harus dimiliki oleh sebuah basis data. Kemudian selanjutnya kita masuk ke section, ya, kita ambil yang penting-penting saja. Nah, di section 2 itu belajar tentang tahapan garis besar tahapan perancangan desain basis data, yaitu mulai dari model konseptual, ya. Ini kemarin ya kita ulang-ulang terus supaya betul-betul bisa memahami bahwa awalan kita di dalam mendesain adalah di model konseptual dan diakhiri dengan model fisik. Di model konseptual, ya, kalau saya tulis ulang, jadi awalnya itu awalnya itu adalah konseptual. Nah, kemudian logikal. Nah, logikal ini, model logikal ini kemarin kita sudah merancangnya dengan menggunakan data modeler, ya. Kemudian setelah itu masuk ke fisikal, dalam hal ini
relational database ya, database. Oke. Nah, di model konseptual yang kita lakukan adalah di tahapan pertama basis data desain adalah mengumpulkan kebutuhan bisnis fungsional organisasi. Ya. Kemudian kita lihat mereka punya kebutuhan apa saat ini. Kemudian dari situ mungkin kita bisa mendapatkan asumsi-asumsi sehingga kita bisa membayangkan atau mendesain bagaimana kebutuhan organisasi tersebut di beberapa tahun ke depan. Kemudian dari situ muncullah informasi-informasi yang kita butuhkan di tahapan konseptual. Nah, model konseptual ini merupakan hasil dari penyelesaian proses pemodelian data. Di model konseptual ini, sebelum kita membuat modelnya, kita harus mendapatkan data-data dengan melakukan berbagai hal untuk mendapatkannya, misalnya melakukan wawancara, mencari data, peraturan, dan sebagainya kepada organisasi yang terkait. Di dalam model konseptual, hanya ada dua hal yang kita cari ya. Di model konseptual hanya ada dua yang kita cari. Yang pertama, kita harus mencari entitas yang penting. Ya, entitas yang ada itu apa saja di model konseptual ini. Kemudian yang kedua, kita mencari entitas-entitas tersebut, antara entitas-entitas tersebut mempunyai relasi atau tidak. Ya. Jadi hanya ada dua itu yang kita pentingkan di model konseptual. Yang pertama, entitas. Kita harus mencari entitas-entitas yang akan kita masukkan di dalam database sistem kita. Kemudian mencari relasi-relasi antara entitas-entitas yang ada. Kemungkinannya bagaimana? Sebab nanti tidak semua entitas mempunyai relasi dengan entitas yang lain. Makanya kita harus mencarinya. Dan salah satu metode yang dipakai yang sudah diberikan adalah dengan membuat matriksnya. Ya, kita membuat matriks entitas, kemudian kita lihat antar entitas itu ada hubungan atau tidak, dan kita berikan nama hubungannya atau nama relasinya. Pada tahapan konseptual ini belum berbicara tentang atribut, seperti kolom yang nanti akan menjadi kolom. Belum berbicara tentang unique identifier atau UID, ya, UID, ya. Belum berbicara tentang unique identifier yang nanti akan menjadi primary key. Belum sampai ke sana. Jadi di model konseptual itu hanya entitas beserta relasi antar entitas. Kemudian di model konseptual itu penting karena itu mendefinisikan atau menjelaskan kebutuhan bisnis organisasi itu kayak bagaimana. Kemudian dari situ kita bisa pakai untuk melakukan diskusi dengan klien. Jadi ceritanya kita di sini sebagai konsultan. Kemudian kita berdiskusi dengan klien dengan menggunakan konseptual tadi. Kemudian dari sini kita juga bisa mendokumentasikan proses atau aturan bisnis. Ya, kemudian mendokumentasikan artinya membuat dalam bentuk seperti dokumen ya, dokumen. Kemudian mempertimbangkan peraturan, memasukkan peraturan-peraturan yang berlaku yang sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang sistem informasi akademik, berarti terkait dengan peraturan-peraturan akademik, peraturan-peraturan tentang pendidikan dan sebagainya. Itu kita harus adaptasi, masukkan di dalam konseptual ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah masuk ke model logis, ya. Pada model logis ini yang tadinya hanya kita kenal entitas dan relasinya, maka di model logis ini bertambah
objek-objek yang harus kita deteksi. Yang pertama, kita selain entitas ya, kita deteksi atribut di setiap entitas yang ada. Ya, atribut apa saja yang masuk. Dan kalau Anda masih ingat, saya sudah sampaikan bahwa sebuah entitas itu bisa memiliki banyak atribut, tetapi tidak semua atribut itu kita harus masukkan, karena itu tergantung kepada sistem bidang yang akan kita buat. Saya berikan contoh misalnya, penduduk itu, seorang penduduk ya, ketika data seorang penduduk itu bisa macam-macam. Jadi ada nama nih, kemudian ada tinggi badan, berat badan, golongan darah dan sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara tentang sisi informasi kependudukan misalnya, mungkin misalnya warna golongan darah misalnya tidak terlalu penting. Tetapi ketika berbicara tentang sistem informasi pasien, maka golongan darah itu wajib dimasukkan. Sehingga entitas-entitas yang perlu dimasukkan di dalam sebuah sistem sekali lagi tergantung kepada bidang apa yang akan bidang mana data tersebut akan dipakai. Kemudian selain atribut, pada model logis juga harus kita deteksi unique identifier. Ya, kita harus mendeteksi unique identifier di setiap entitas. Unique identifier ini nanti akan menjadi primary key di model fisik. Kemudian kita harus menentukan di atribut itu yang mana atribut bersifat opsional, mana atribut yang bersifat mandatori. Mana atribut yang harus terisi ya, atau kolom yang harus terisi. Kalau kita masukkan data dan kolom itu harus terisi misalnya, berarti atribut tersebut bersifat mandatori. Contoh misalnya kalau berbicara tentang mahasiswa misalnya ya, data mahasiswa, maka kalau atribut mahasiswa itu NPM, nah NPM itu kan setiap mahasiswa pasti punya, dan itu bisa wajib, harus diisi. Maka atribut NPM bersifat wajib. Beda misalnya kalau nomor HP misalnya, ya. Nomor HP itu opsional, tidak bisa misalnya kita paksakan setiap mahasiswa mempunyai nomor HP, ya, tidak bisa dipaksakan sehingga nomor HP bisa bersifat opsional. Kemudian yang selanjutnya cardinality, ya, cardinality. Kalau cardinality ini berbicara tentang berapa banyak, ya, berapa banyak relasi yang bisa terjadi. Kalau cardinality itu hanya ada dua jenis, yaitu satu atau yang kedua banyak. Kalau dua itu sudah termasuk dianggap banyak, jadi one to many. Jenis relasi jenis kardinalitas ada one to one, ya, relasi kardinalitas itu ada one to many, dan yang terakhir many to many. Kemudian setelah model logikal, masuk selanjutnya ke model fisik. Nah, model fisik ini di data modeler kita bisa mengkonversi logical model menjadi model fisik ini dengan menggunakan fasilitas engineer ya, fasilitas engineer. Model fisik adalah kita menentukan definisi tabel. Jadi kalau di sebelumnya hanya berbicara tentang entitas, maka di model fisik ini entitasnya berubah menjadi tabel. Kalau di model sebelumnya kita berbicara tentang atribut, maka pada tahapan ini atribut berubah menjadi kolom dari tabel. Kemudian atribut di model fisik ini kita sudah harus menentukan tipe datanya. Tipe data ada macam-macam, misalnya varchar, kemudian date, kemudian time, kemudian numerik dan seterusnya. Itu kita harus tentukan. Tentang tipe data nanti insya Allah di database programming kita akan kaji lebih jauh.
tipe-tipe data yang ada di Oracle. Kemudian presisi itu adalah jumlah karakter yang bisa dimasukkan pada kolom tersebut. Jadi misalnya Anda mempunyai kolom nama depan misalnya, terus presisinya hanya 10, berarti ketika memasukkan data nama depan, jumlah huruf atau karakter yang bisa masuk hanyalah sampai 10 karakter. Sehingga kita harus bijak di dalam menentukan presisi sebuah data. Kemudian di dalam model fisik ini sudah muncul juga primary key, ya, primary key serta foreign key. Primary key ini berasal dari unique identifier di tahapan sebelumnya. Jadi kalau di tahapan sebelumnya kita kenal unique identifier, maka di tahapan model fisik itu menjadi primary key. Kemudian foreign key ini muncul karena adanya relasi antara dua buah tabel. Ya, jadi kalau ada tabel dia mandiri sendiri saja, maka tidak akan mungkin muncul foreign key di situ. Ya, misalnya ada dua tabel A dan B, di mana muncul foreign key? Karena foreign key hanya muncul di salah satu tabel. Ya, jadi kalau misalnya relasinya one to many, maka posisi foreign key-nya di tabel yang bersifat many. Kalau misalnya one to one, ya one to one, kita lihat dulu apakah opsionalitasnya itu semuanya opsional atau ada yang mandatory. Kalau ada yang mandatory, maka foreign key-nya berada di sisi mandatory. Kemudian selanjutnya pemodelan data. Ya, ini masih di model fisik. Ya, jadi pemodelan data itu adalah proses pengumpulan konsep dan aturan penting yang membentuk bisnis. Nah, jadi ini yang dilakukan ya ketika di tahapan awal itu kita memodelkan data yang kita harapkan bisa menggambarkan secara visual dalam bentuk diagram dari data-data yang ada di klien kita. Nah, setelah kita membuat model konseptualnya, nah model konseptual inilah yang menjadi impian dari klien kita, itu yang mereka inginkan. Model idealnya mungkin ya kita bisa katakan seperti itu. Nah kemudian kita akan buat desainnya sampai nanti menjadi model fisik. Nah model fisik inilah yang menjadi realita yang akan diterapkan di dalam sistem. Kemudian selanjutnya kita masuk ke section 3 ya, mengidentifikasi hubungan. Jadi kita lihat hubungan-hubungan antar entitas itu kayak bagaimana. Ya, di sini ada dua, opsionalitas dan jadi hubungan itu ada dua, opsionalitas dan kardinalitas. Opsionalitas ya. Kalau opsionalitas itu berbicara apakah wajib atau tidak wajib. Ya. Jadi hanya dua, wajib atau tidak wajib, harus, must atau dapat ya. Jadi kalau wajib itu artinya mandatory, itu memakai simbol gambar dengan garis tegas, tidak putus-putus. Tetapi kalau opsional maka pakai garis putus-putus. Contoh kasus untuk wajib misalnya setiap penduduk wajib mempunyai KTP. Ya, setiap penduduk wajib mempunyai KTP. Artinya dia relasinya adalah relasi mandatori. Tetapi kalau dikatakan setiap penduduk boleh mempunyai SIM, ya, setiap penduduk boleh mempunyai SIM berarti di situ terjadi yang ini opsional, ya, opsional. Ya, beda kalau misalnya setiap driver, kalau berbicara driver berarti setiap driver wajib mempunyai SIM. Tapi kalau penduduk, kita bicaranya penduduk berarti tidak wajib. Nah itu yang dikatakan sebagai opsionalitas. Kemudian jenis relasi yang kedua adalah kardinalitas. Kardinalitas itu berbicara tentang jumlah. Jadi kalau bicara misalnya antara entitas penduduk dengan KTP, kalau dikatakan bahwa setiap penduduk wajib mempunyai KTP dan hanya boleh ada satu KTP yang dipegang, berarti di situ kardinalitasnya adalah satu. Ya, kardinalitasnya adalah satu. Tetapi kalau SIM misalnya ya setiap penduduk
boleh mempunyai SIM dan setiap penduduk bisa memiliki beberapa SIM. Ada SIM A, SIM B, SIM C dan seterusnya. Itu kan beberapa. Berarti situ kardinalitasnya adalah many. Jadi jenis kardinalitas itu hanya ada dua, yaitu one serta many, satu atau banyak. Kemudian relasi ya, kita langsung di sini. Nah, relasi antara entitas itu mewakili signifikansi atau kepentingan bisnis organisasi, menunjukkan bagaimana entitas-entitas saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, jadi relasi itu hanya terjadi di antara entitas, ya, bisa antara satu entitas dengan entitas yang lain, atau bisa terjadi dengan entitas itu sendiri. Kalau Anda masih ingat ada entitas employee, ya, employee. Kemudian kalau kita berbicara tentang manajer, bahwa manajer itu berasal dari salah satu employee, maka dia berrelasi dengan dirinya sendiri. Ya, berrelasi dengan dirinya sendiri yang kita kenal dengan recursive relationship. Kemudian relasi itu dua arah, ya. Jadi kalau ada entitas A, ya, kemudian ada entitas B. Nah, relasinya itu bisa dari A ke B dan B ke A. Kita harus baca dari dua arah. Ya, kita harus bisa membacanya dari dua arah. Kemudian memiliki opsionalitas. Itu tadi ya. Apakah pakai garis putus-putus atau garis tegas. Kalau garis putus-putus berarti opsional. Boleh ya, bisa tidak, bisa ya, bisa pakai kata mungkin. Tetapi kalau garis putus-putus artinya mandatory. Biasanya di aturan bisnisnya memakai kata harus, ya, harus, wajib, ya, memakai kata harus atau memakai kata wajib. Kemudian kardinalitas itu tadi berbicara tentang jumlah, ya. Kalau jumlah hanya ada dua jenis, one, ya, one itu garis pakai simbol single two. Kalau many memakai simbol crowfoot, ya, yang bercabang tiga, atau kaki gagak yang simbolnya bercabang tiga. Itu untuk kardinalitas many. Ini dijelaskan lebih detail di sini ya. Jadi opsionalitas itu adalah hubungan bisa berbentuk wajib dan bisa berbentuk opsional. Nah, ini adalah simbol untuk wajib, ya, pakai garis tegas. Kemudian ini adalah simbol untuk opsional, pakai garis putus-putus, ya. Kemudian langsung ke kardinalitas, ya. Kardinalitas itu berbicara tentang jumlah, ya. Jadi biasanya untuk melihatnya itu kita menjawab berapa banyak, ya. Misalnya berapa banyak pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh seorang karyawan. Kalau misalnya nih karyawan, ya, karyawan, kita pakai simbol begini karyawan, kondisi ini pekerjaan misalnya entitas pekerjaan. Kalau dikatakan seorang karyawan dapat mengerjakan satu pekerjaan saja, maka di sini pakai dapat berarti opsional. Kemudian di sini pakai single to. Tapi kalau dikatakan seorang karyawan bisa mengerjakan banyak pekerjaan atau lebih dari satu pekerjaan, maka pada sisi pekerjaan kita harus memberikan simbol crowfoot, ya. Begitu kira-kira. Jadi kardinalitas itu hanya tunggal, dikenal hanya tunggal atau jamak saja, ya, bukan angka tertentu. Ini penjelasan lebih jauh. Contoh karyawan dengan pekerjaan tadi, setiap karyawan harus, makanya di sini pakai garis tegas. Setiap karyawan harus mengerjakan satu dan hanya satu, berarti tidak boleh lebih. Makanya di sini pakai single to, one, ya, single to. Jadi setiap karyawan itu dibaca dari kiri ke kanan, dari karyawan ke pegawai.
setiap karyawan harus mengerjakan satu dan hanya satu pekerjaan. Tetapi kalau kita baca dari kanan ke kiri, dari pekerjaan ke karyawan, maka bacanya menjadi setiap pekerjaan dapat, memakai kata dapat. Kalau memakai kata dapat, ada kemungkinan bisa tidak. Olehnya itu dia bersifat opsional. Sehingga pakai garis putus-putus di sini. Ya, pakai garis putus-putus, opsional. Jadi setiap pekerjaan dapat dikerjakan oleh satu atau lebih. Berarti karena ada kata lebih, maka di sini bersifat many. Maka di sini pakai crowfoot di sini, ya, pakai crowfoot. Nah, itu contoh bagaimana kita membuat menggambarkan relasi antara karyawan dengan pekerjaan dengan berbagai kemungkinannya. Jadi pakai mandatori, pakai opsionalitas, kemudian pakai kardinalitas one, pakai kardinalitas many. Begitu juga Anda bisa lakukan untuk jenis entitas yang lain, misalnya antara tipe produk dengan produk. Ya, tinggal kita lihat nanti bagaimana kasusnya, ya, bagaimana aturan dari kasus tersebut. Kemudian ini contoh skenario bisnis ya yang kita bisa temukan di lapangan. Misalnya kita ingin melacak ya karyawan kita dan manajernya. Nah, masalahnya manajer itu kan bagian dari karyawan. Manajer itu bagian dari karyawan. Cuma di antara sekian karyawan hanya ada satu yang bisa menjadi manajer. Tetapi manajer juga merupakan bagian dari karyawan. Sehingga aturannya menjadi ya setiap karyawan memiliki satu manajer, ya satu pimpinan. Kemudian manajer dapat mengelola atau membawahi beberapa karyawan. Jadi di sini ada kelihatan relasinya one to many. Ya, relasinya one to many. Cuma di sini memakai kata dapat, ya. Ya. Di sini memakai kata dapat, maka di situ terjadi opsionalitas, ya. Ini kira-kira relasinya setiap karyawan dapat, ya, dikelola oleh satu dan hanya satu, berarti ini adalah opsional, garis putus-putus, kemudian hanya satu dan satu berarti garis pakai single to. Misalnya di sini karyawan, di sini manajer. Ini karyawan, ini manajer. Kalau dari sisi selanjutnya dari ini karyawan dengan karyawan ya. Oh, maaf. Ini adalah contoh rekursif ya. Jadi dia berrelasi dengan dirinya sendiri. Ini karyawan ya. Jadi opsional berarti garis putus-putus ya. Setiap satu karyawan dikelola oleh satu dan hanya satu. Tapi satu karyawan, setiap karyawan dapat mengelola atau lebih dari satu karyawan. Ya. Jadi ada one, ada many. Ya. Kemudian selanjutnya konvensi ya. Konvensi ER, kita lihat apa yang saya mau terangkan di sini. Jadi beberapa bagian itu saya sudah kasih tanda supaya saya bisa menghemat waktu. Saya sudah kasih tanda mana yang saya mau terangkan ya. Oke, di konvensi ini yang pertama entitas ya. Entitas itu diwakili oleh softbox. Ya, yang sampai salah karena saya kadang-kadang bukan karena lupa tetapi agak susah menggambarkan bentuk seperti ini ya. Ya, bentuk seperti ini saya agak susah. Saya lebih senang menggambar entitas langsung seperti ini. Ya, juga ya. Tapi karena Oracle jadi kita harus patuhi konvensi yang dibuat oleh Oracle. Tetapi di produk lain kan kita bisa menggunakan box seperti yang biasa. Kemudian jadi pemakai softbox. Yang dimaksud dengan softbox adalah kotak dengan sudut yang yang tidak runcing, ya.
sudut yang tidak runcing. Kemudian yang kedua, penggambarannya di dalam softbox tersebut kita berikan nama entitas, ya. Nama entitasnya kita berikan di dalam dan bernilai tunggal, artinya tidak mempunyai huruf S untuk membuatnya jadi jamak, ya. Dan ditulis dengan huruf kapital. Pada model logikal, ya, masih dimungkinkan menggunakan spasi, ya. Jadi misalnya nama kita misalnya tabel apa ya? Tabel mahasiswa baru misalnya ya, tabel mahasiswa spasi baru itu masih mungkin di dalam model logikal, ya. Tetapi kalau kita sudah konversi ke apa? Ke relasional, maka secara otomatis jika menggunakan data modeler akan diberikan garis bawah underscore antara kedua kata tersebut, ya. Itu otomatis. Oke, kemudian entitas selalu tunggal dan ditulis dengan huruf kapital seperti pakai huruf besar, ya. Itu konvensi yang dipakai. Kemudian selanjutnya, atribut yang mandatori atau atribut yang bernilai wajib diberikan tanda bintang, ya. Kemudian yang opsional, atribut yang opsional diberikan tanda lingkaran. Kemudian yang menjadi unique identifier diberikan tanda pagar. Nah, jadi maksud dari hal ini adalah begini ya. Misalnya kita fokus ke tabel employee misalnya ya, tabel employee. Anda bayangkan nanti, ini kan masih ERD ya, belum berbicara tabel, tapi ketika sudah ke relasional, Oke, ketika sudah masuk ke relational database, employee ini kan menjadi tabel employees. Tabel employees ini kolomnya ada 6. Kolom pertama ID, kolom kedua first name, kolom ketiga last name, 4 hire date, kolom kelima salary, dan kolom keenam commission. Ketika kita mengisi tabel employee dengan satu baris data, maka kolom yang diberikan tanda bintang ini harus ada isinya. Itu maksud dari tanda-tanda ini. Harus ada isi. Komisi, karena di sini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Ya, karena opsional di situ artinya kolom komisi boleh diisi, boleh tidak. Dengan kata lain juga bahwa kolom ini istilah yang kita kenal adalah not null, tidak boleh kosong. Sedangkan ini boleh kosong. Boleh kosong. Ya, itu arti dari atribut ini. Di ID, job ID pakai tanda pagar, bukan tanda bintang. Tanda pagar itu artinya unique identifier. Unique identifier itu harus terisi. Makanya tidak perlu ada tanda bintang di sini karena sudah diwakili oleh tanda pagar ini. Ya. Seperti itu. Kemudian ini penggambaran konvensi penggambaran lebih lanjut ya. Relasi antara dua entitas merupakan garis yang menghubungkan antara entitas. Kita fokus ke sini ya. Garis yang menghubungkan antara dua entitas. Garis ini berupa garis lurus atau garis putus-putus. Kita memakai garis lurus apabila mandatori. Ya, wajib diisi. Bukan ya, maaf, bukan wajib diisi. Kita memakai garis putus-putus, garis lurus apabila relasinya bersifat mandatori. Relasi yang bersifat mandatori itu adalah relasi yang menggunakan kata harus, yang sudah diterangkan tadi. Menggunakan kata harus. Kalau ada relasi dibilang harus begini, harus begitu, berarti dia mandatori dan menggunakan garis putus-putus. Ini garis mandatori. Kemudian garis berikutnya yang dapat dipakai di relasi adalah garis putus-putus. Garis putus-putus ini adalah opsional. Biasanya jika relasinya menggunakan kata mungkin atau dapat, berarti dia opsional.
Kemudian selanjutnya, di ujung garis relasi ini ada dua kemungkinan. Pakai simbol begini atau pakai begini. Ini namanya ini namanya crowfoot. Ini. Di ujung dari relasi. Kalau yang ini namanya single to. Ujung dari relasi ini. Single to. Nah, ini menunjukkan hanya satu departemen yang harus ditempati oleh employee. Ya, hanya satu departemen yang bisa ditempati oleh employee. Tetapi di sini many artinya departemen ini bertanggung jawab terhadap banyak employee. Banyak employee di dalam satu departemen. Tetapi satu employee hanya terdaftar pada satu departemen. Ya, begitu juga dengan misalnya antara employee dengan job. Setiap employee ya bertugas untuk satu jenis pekerjaan. Satu jenis pekerjaan. Setiap employee harus bertugas untuk setiap jenis pekerjaan. Tapi satu jenis pekerjaan boleh atau dapat ditugaskan ke banyak employee karena di sini many. Ya, itu makna dari single to serta crowfoot yang ada di ujung relasi entitas. Kemudian selanjutnya ke section 3, masih 33 tentang ERDs. ERDs ini saya fokus ke bagaimana cara membaca, ini ya langsung di sini ya. Bagaimana cara membaca relasi. Nah, ERDs ini adalah sebuah pola yang kita bisa pakai untuk membaca relasi. Nah, perhatikan pola ini, perhatikan warna yang dipakai. Ini karyawan ya, ini nih. Kalau baca dari kiri ke kanan, setiap karyawan atau setiap entitas A harus, karena di sini pakai garis tegas, harus bekerja, harus bekerja di satu, karena di sini single to, satu departemen, yaitu entitas yang kedua. Ya, jadi cara bacanya seperti itu dari nomor 1 ke 6. Jadi setiap karyawan harus bekerja di satu dan hanya satu departemen. Ya. Kalau kita baca dari kanan ke kiri, ya, berarti kita baca dari departemen. Jadi setiap selalu diawali dengan kata setiap ya. Selalu diawali dengan kata setiap. Setiap orang, setiap karyawan, atau bisa juga satu orang karyawan. Setiap departemen mungkin, karena pakai garis putus-putus, mungkin bertanggung jawab, responsible, ya, bertanggung jawab untuk satu atau lebih karyawan. Ya, kira-kira begitu cara membaca dengan menggunakan pola ERDIS, ya, ERDIS. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang masuk ke supertype dan subtype. Kita lihat di sini ya, tidak semua. Tadi saya sempat beri tanda yang mana saya mau terangkan ya. Karena tadi sebelum Jumatan ada rapat ya. Jadi tidak sempat berikan tanda semua. Oke, sekarang kita lihat di sini kita evaluasi kapan kita pakai supertype, subtype dan kapan tidak. Nah, oke, ini ada contoh semua pembayaran. Jadi ada entitas payment, ya, ada entitas payment. Nah, entitas payment ini atau pembayaran ini ada beberapa jenis pembayaran. Ada menggunakan pembayaran menggunakan cash, ya, pakai cash. Ada pembayaran dengan menggunakan cek. Ada penggunaan dengan menggunakan kartu kredit, ya. Nah, sekarang ada tambahan lagi misalnya pakai virtual uang virtual ya. Misalnya GoPay, ya, itu kan uang virtual.
OVO ya. Oke. Nah, ternyata semua jenis pembayaran tadi, apakah itu cash, apakah itu cek, apakah itu kredit card atau virtual uang virtual, itu mempunyai atribut yang sama. Ya, ketika kita melakukan pembayaran, terserah menggunakan apa, semua jenis pembayaran itu mempunyai atribut yang sama, yaitu tanggal pembayarannya kapan, jumlah yang kita bayar berapa, dan seterusnya. Nah, atribut-atribut yang sama untuk setiap jenis pembayaran tadi itu kita kenal dengan atribut umum. Ya. Dan atribut umum ini nanti akan masuk di super type. Ya, atribut-atribut umum ini nanti akan masuk di super type. Masing-masing jenis pembayaran ini mempunyai spesifikasi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ya. Spesifikasi ini atau atribut yang berbeda ini ya, nanti yang akan masuk di entitas subtype. Contoh, misalnya untuk kartu kredit, dia punya namanya nomor kartu. Nomor kartu ini tidak dimiliki kalau kita menggunakan pembayaran cash. Ya, tidak dimiliki jika kita menggunakan cek. Ya, oke. Jadi seperti itu bagaimana kita melihat entitas supertype dan subtype. Jadi kita lihat atribut-atribut yang bersifat umum itu masuk di entitas supertype. Sedangkan yang khusus kita masukkan di subtype. Kemudian karakteristik daripada subtype ya. Yang di dalam ya, ini subtype berarti yang di dalam. Yang pertama, mewarisi semua atribut daripada supertype. Jadi kalau misalnya animal itu mempunyai apa namanya ya? Misalnya kalau kita katakan Emil mempunyai kaki misalnya ya. Maka vertebrata dan invertebrata juga dikatakan mempunyai kaki. Kenapa? Karena subtype ini mewarisi sifat daripada supertype. Jadi semua atribut yang ada pada supertype akan otomatis dimiliki juga oleh subtype. Itu yang pertama. Yang kedua, semua relasi yang dimiliki oleh supertype otomatis dimiliki juga oleh subtype. Jadi kalau misalnya animal ini berelasi dengan entitas A misalnya, maka entitas vertebrata juga akan berelasi dengan A, invertebrata juga akan berelasi dengan A. Jadi relasi yang dimiliki oleh supertype juga akan dimiliki oleh subtype. Kemudian subtype itu berada di dalam supertype, tidak berdiri sendiri dan dapat memiliki subtype-nya sendiri. Artinya di dalam subtype itu bisa jadi ada subtype lagi. Contoh misalnya ada tidak ya? Nah ini kayak begini. Jadi animal itu mempunyai subtype vertebrata. Nah subtype vertebrata memiliki subtype lagi. Ada bird, ada mamalia, reptil dan sebagainya. Ya. Jadi di dalam subtype bisa jadi ada subtype lagi. Kemudian jumlah subtype itu selalu lebih dari satu. Ya, tidak mungkin ada supertype satu, kemudian di dalamnya juga ada subtype jumlahnya satu. Kalau begini ya ini tidak perlu ada, subtype tidak perlu ada. Cukup satu entitas saja ya. Jadi kalau ada seperti ini berarti ya subtype itu sama dengan supertype. Ya, buang-buang tenaga ya. Oke, jadi jika kita menggunakan konsep subtype maka di dalam satu supertype
jumlah subtype-nya selalu lebih dari satu. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat lagi yang mana yang saya sudah beri tanda. Oke, sekarang aturan bisnis struktural dan prosedural. Jadi ini terkait dengan di aturan bisnis ini ada aturan bisnis yang kita bisa adopsi dan masukkan di dalam ER. Ada yang tidak, ya. Jadi materi ini terkait dengan hal tersebut. Beberapa aturan bisnis, terutama yang prosedural, itu tidak dapat dibuat diagramnya, diagram ER-nya, ya. Sehingga untuk kasus seperti ini, maka aturan tersebut atau constraint tersebut harus didokumentasikan. Dari dokumentasi ini nanti bisa dibuat oleh programmer untuk mengaplikasikan constraint tersebut. Jadi sekali lagi, aturan bisnis itu ada struktural dan prosedural. Yang struktural ini ya hampir selalu bisa dibuat di dalam diagram. Yang jadi masalah ini adalah prosedural, ya karena terkait dengan syarat-syarat ya, terkait dengan syarat-syarat. Misalnya nanti bisa mengambil mata kuliah A, kalau lulus mata kuliah B misalnya. Nah, itu tidak bisa diaplikasikan di dalam database. Harus melalui kode-kode program. Ya, jadi tugas dari programmer nanti di situ. Ya, ini contoh struktural ya. Struktural itu biasa terkait dengan ada hubungannya dengan bagian struktur organisasi ya, mirip-mirip seperti itu. Misalnya di sini di sebuah restoran ya, semua pesanan di restoran harus ditangani oleh anggota staf ya. Jadi ini adalah aturan bisnis struktural ya. Kalau yang prosedural misalnya terkait dengan syarat-syarat itu, misalnya pengambilan mata kuliah ya. Kalau di sini perjalanan karyawan, sebelum perjalanan itu ada syaratnya, yaitu persetujuannya harus ditandatangani oleh manajer karyawan. Ini adalah masalah prosedural yang tidak bisa diterapkan di dalam diagram. Oke. Kemudian selanjutnya ini sekarang masalah transferable dan non transferable. Jadi kemudahan mentransfer relasi. Jadi persoalan transferable dan non transferable. Ini akan kita berikan contoh bagaimana relasi yang transferable dan non transferable. Ini contoh misalnya di sebuah kembali di antara relasi antara employee dengan departemen. Kalau misalnya setiap setiap karyawan bisa berpindah departemen ya, dari departemen A pindah ke departemen B, atau dari departemen atau bagian keuangan pindah ke bagian HRD misalnya, berarti sifat relasinya itu transferable, bisa dipindahkan ya, bisa pindahkan. Kayak begini kan, employee dengan departemen ada relasi. Kalau kita ingat kembali bagaimana akibat dari relasi ini, maka pada tabel employee nanti akan muncul foreign key berupa ID departemen ya. ID departemen akan muncul tambahan satu kolom. Nah, apabila non transferable, maka ID departemen ini bisa diubah, bisa berubah datanya. Ya, bisa berubah datanya. Artinya kalau berubah datanya, misalnya tadi ID departemennya adalah 1, kemudian berubah menjadi ID departemen 2, tinggal lihat di tabel departemen 1 itu apa, misalnya 1 itu adalah HRD misalnya, HRD. Kemudian ID departemen 2 misalnya keuangan misalnya, keuangan. Jadi kalau
ID departemen pada tabel employee berubah dari nilai 1 menjadi 2, maka artinya karyawan tersebut pindah lokasi departemen dari bagian HRD ke bagian keuangan. Ya, itu transferable. Ya. Nah, kalau contoh selanjutnya, ya, ini antara student dengan kelompok belajar ya. Ini juga non transferable. Jadi ada study group, ya ada student. Ya, relasinya one to many. Kalau one to many berarti nanti posisi foreign key-nya di sisi student. Di sini ada foreign key ya untuk studi group ID. ID study group. Kalau non transferable, sorry. Kalau transferable artinya nilai ID study group di tabel student ini nanti bisa berubah. Boleh berubah kalau siswanya pindah kelompok ya. Ini adalah hubungan yang dapat ditransfer. Nah, kalau ini ya antara student dengan resip atau nota pembayaran, ya setiap siswa memiliki banyak nota pembayaran. Seorang siswa yang sudah bayar bayar itu mempunyai nota. Setiap dia bayar dapat nota, setiap dia bayar dapat nota. Misalnya seorang siswa membayar untuk semester 5 misalnya, dia sudah bayar nota untuk semester 5. Nah, kalau seperti itu maka di resep itu kan ada ID student nanti. ID student ya. Kenapa muncul di resip? Karena di sini dia many. Ya, di sisi many dia muncul. Nah, kalau dia non transferable maka ID student di tabel resip ini tidak boleh berubah datanya. Kalau berubah datanya berarti resip itu menjadi milik siswa yang lain misalnya. Nah, itu yang tidak dikehendaki oleh pengelola. Jadi persoalan transfer non transferable ini tergantung dari aturan yang berlaku di organisasi klien kita. Tergantung aturan yang berlaku di sisi klien kita. Ya. Contoh non transferable ya, misalnya antara pengarang dengan puisi ya. Jadi seorang pengarang itu mempunyai banyak puisi, tapi satu puisi hanya ada satu pengarangnya misalnya. Nah, kalau ada satu puisi berarti di sini ada nanti ID pengarang, ID pengarang. Kalau dia non transferable, maka ID konten atau value dari ID pengarang ini tidak boleh berubah. Value-nya tidak boleh berubah. Harus dikunci. Ya, harus dikunci. Nah, untuk melakukan kuncian itu ya nanti ada tambahan constraint. Ya, ada tambahan constraint ketika kita menggenerate data definition language. Jadi ketika kita menggambarkan relasi seperti ini di data modeler, ya relasi seperti ini di data modeler, bahwa ada tanda berlian di relasi, maka ketika konversi dari relational database ya menjadi DDL ya, menjadi DDL, maka tanda ini nanti dibuatkan sebuah constraint untuk memastikan bahwa ID di sini yaitu ID pengarang nanti isinya tidak boleh diupdate ya. Itu tugas daripada DDL untuk mendefinisikan. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk ke jenis relasi. Jenis relasi ada 3 ya, yang sudah dibahas tadi, ya sudah sering disampaikan, yaitu one to many dan many to many. Nah, ini contoh hubungan one to one. One to one itu ya ada opsional mandatory sama-sama satu-satu ya. Sorry, ini one to many ya. Ini oke, mulai dari one to many. Di one to many, kombinasi one to many, ini one ya, semuanya one to many,
One to many juga one to many. Nah, kombinasi one to many ada kemungkinan mandatory. Ada juga kemungkinan di sini sisi one-nya opsional, di sisi many-nya mandatory. Atau di sisi one-nya mandatory, di sisi many-nya opsional. Atau yang terakhir di kedua sisinya itu opsional. Ya. Kalau opsional, oke, misalnya nih, misalnya oke, kalau di sini adalah mandatori, oke, mandatori. Oh, sorry, ini kan relasi one to many. Maka sebagaimana saya sampaikan tadi, nanti foreign key akan muncul di sisi yang many. Seperti ini misalnya, employee dengan departemen, di sini adalah many, maka kalau di sini ID departemen sebagai primary key, maka nanti di sisi tabel employee akan ada tambahan satu kolom, yaitu kolom ID departemen dan bertindak sebagai foreign key, ya, foreign key. Ini satu ke banyak. Kemudian banyak ke banyak, ya, many to many. Di sini many to many kombinasinya bisa mandatory many, atau sorry, saya kurang konsentrasi. Untuk hubungan banyak ke banyak, opsionalitasnya bisa mandatory opsional, ya. Itu. Misalnya contoh, satu orang siswa belajar dari banyak guru. Satu orang guru mendidik banyak siswa. Jadi kedua sisinya dibaca banyak, ya. Kedua sisinya dibaca banyak. Kemudian jenis relasi berikutnya one to one. Jadi dari sisi kiri ke kanan itu satu, kanan ke kiri juga satu. Kemungkinan yang terjadi mandatory opsional, ya. Oke. Jadi misalnya person, ya, bertindak sebagai guru misalnya, ya, satu person satu guru, atau satu guru dia juga person, itu one to one. Kemudian ini masuk ke hubungan redundan. Jadi ada kalanya sebuah relasi tidak perlu terjadi. Jadi kalau kita lihat contoh ini, ada person dan ada country. Jadi satu orang tinggal di satu negara, seorang tinggal di satu negara, mempunyai relasi yang warna coklat ini. Tetapi di sisi lain dia juga mempunyai relasi yang lain, relasi secara tidak langsung, yaitu dari jalur ini nih. Ya, satu person seseorang tinggal di sebuah kota itu berada di satu negara. Jadi secara tidak langsung itu sama-sama tinggal. Anda lihat, ya, yang sebelah kiri ini berbicara dia tinggal. Ya, seseorang itu tinggal di kota itu ada di negara. Sedangkan yang sisi kanan juga pakai kata tinggal. Artinya bahwa kedua relasi ini itu redundan, double, maka ini tidak perlu ada, ya, tidak perlu ada. Bisa diwakili oleh jalur ini, ya, bisa diwakili oleh jalur ini. Tetapi perlu hati-hati, kadang-kadang bisa terjadi seperti ini. Nah, kalau yang ini kasusnya beda. Karena kalau yang sebelah kanan itu berbicara tentang kelahiran, bukan tinggal. Dan kelahiran itu, tempat negara kelahiran itu tidak bisa berubah. Tetapi kalau living, tempat tinggal itu bisa berubah. Makanya jalur ini tetap harus dipertahankan dua-duanya. Ya, harus dipertahankan. Jadi kita harus melihat kasusnya bagaimana. Kemudian khusus untuk relasi many to many, ya, khusus untuk relasi many to many.
relasi many to many itu harus di-resolve, ya. Harus kita perbaiki. Contoh misalnya di sini ya, di sekolah siswa dapat belajar lebih dari satu mata pelajaran, ya. Jadi dapat seorang siswa dapat belajar lebih dari satu mata pelajaran. Satu mata pelajaran dapat dipelajari oleh banyak siswa. Semuanya dari kedua sisi bersifat many to many. Nah, ini bermasalah ya. Ya, mungkin nanti silakan review kembali apa masalah yang terjadi jika kita membiarkan hubungan many to many ini terjadi. Karena dianggap ada masalah, maka diperlukan resolve, diperlukan satu perbaikan. Untuk memperbaikinya ini muncul tambahan satu entitas yang dikenal dengan nama intersection entity, ya, entitas persimpangan. Jadi ada entitas pertama, entitas kedua yang tadinya di sini many to many, tiba-tiba muncul entitas di antara keduanya, ya, di antara keduanya, ya, yang memisahkan kedua entitas tersebut, ya, memisahkan kedua entitas ini sehingga seperti ini, ya. Biasanya many-nya itu di sisi entitas persimpangan. Contoh tadi student dengan subjek, ya, student dengan subjek. Kalau student dengan subjek tadi, ya, sebenarnya masalahnya itu masalah yang terjadi itu kita tidak tahu, ya. Kalau Anda ingat-ingat, kita tidak bisa memastikan, kita tidak bisa menentukan nilai yang dihasilkan oleh setiap siswa untuk mata pelajarannya itu disimpan di mana. Kalau disimpan di student ada masalah, disimpan di tabel subjek ada masalah lagi. Ya, oleh karena itu dibuatkanlah entitas intersection sebagai tempat untuk menyimpan nilai, ya, menyimpan nilai. Kemudian karena ada entitas intersection, kemudian di sini many, di sini juga many, dan aturan yang sudah disampaikan bahwa jika ada dua buah entitas saling terrelasi dengan relasi one to many, maka posisi foreign key-nya harus berada di sisi many. Artinya ketika terjadi relasi antara student dengan enrollment, maka primary key ID ini nanti akan muncul di sini. ID dari student, ya, yang bertindak sebagai foreign key. Kenapa? Karena ada relasi. Begitu juga antara subjek dengan enrollment. Nanti ada tambahan satu kolom di sini yaitu subject ID yang merupakan di mana subject ID merupakan primary key pada tabel subjek. Nah, untuk mengatasi masalah nilai tadi yang tidak jelas, ya, maka untuk agar supaya jelas si student mengambil nilai si siswa A nilainya yang muncul di tabel enrollment ini adalah untuk mata pelajaran tertentu, maka di enrollment ini wajib, ya, wajib berisi ID student dan ID subject, ya. Karena wajib harus ada nilai itu, maka di sini muncul, karena wajib ada nilai itu, maka ID tadi yang tadinya foreign key ini sebagai muncul di sini sebagai foreign key, yang ini juga muncul di sini sebagai foreign key, ya. Foreign key itu kan bukan primary key, artinya foreign key itu bisa kosong, bisa nol, bisa ada, bisa tidak ada. Nah, akan tetapi karena harus jelas nilai ini milik siapa dan untuk mata pelajaran apa, sehingga kombinasi antara ID student dan ID subject di tabel enrollment yang tadinya foreign key diubah menjadi primary key. Sekarang di tabel enrollment ini primary key-nya adalah gabungan antara ID student dengan ID subject.
Karena dia menjadi primary key, maka disitulah muncul bar relationship. Ya, muncullah bar relationship atau hubungan yang dilarang. Ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke section 6. Jadi masih ada tiga section ya. Mudah-mudahan bisa dapat ya. Ada 20 menit. Unique identifier. Ya. Jadi tujuannya adalah menentukan jenis pengidentifikasi unique identifier. Jadi unique identifier itu ada unique identifier alami. Ya, secara alami memang muncul, atau ada unique identifier buatan atau artificial unique identifier. Kemudian di setiap entitas, ya setiap entitas itu harus ada yang bertindak sebagai unique identifier. Ya, setiap entitas harus ada salah satu di antara atribut yang bertindak sebagai unique identifier. Kalau kita menggunakan satu atribut sebagai unique identifier, maka disebut sebagai simple unique identifier atau unique identifier sederhana. Jadi hanya ada satu yang kita pakai sebagai unique identifier. Contoh pada entitas concert ticket yang menjadi unique identifier adalah ticket number. Satu atribut saja sebagai unique identifier. Makanya disebut unique identifier, simple unique identifier. Oke. Kemudian yang kedua, composite unique identifier. Unique identifier yang komposit ini terjadi apabila kita menggunakan dua atribut atau lebih. Kita gabungkan menjadi satu dan kita pakai sebagai unique identifier. Contoh misalnya di konser tiket, selain di konser tiket ini, misalnya date performance dan seat number. Kita gabungkan kedua-duanya menjadi unique identifier. Ya. Mungkin di sini kelihatan bahwa kenapa bisa berbeda padahal sama-sama entitasnya sama. Nah, itu untuk keperluan yang berbeda. Jadi misalnya kalau misalnya kita melaksanakan pertunjukan hanya satu kali misalnya di satu kota, mungkin pakai ini. Ya, pakai ini karena kita hanya performance satu kali. Tetapi kalau misalnya di kota yang sama kita melakukan beberapa kali pertunjukan, maka untuk mengidentifikasi tiketnya kita harus bisa gunakan tanggal pertunjukan serta nomor kursi. Ya, jadi walaupun nomor kursinya satu hari ini, besok juga satu, itu kan sama. Kalau tidak pakai tanggal penampilan, ya akan sama. Padahal unique identifier itu nilainya tidak boleh sama, maka digabungkanlah antara nomor kursi dan tanggal pertunjukan, ya supaya tetap unik. Kemudian kadang-kadang ya kita butuh untuk membuat unique identifier buatan atau artificial unique identifier, ya seperti misalnya customer ID ya. Ya, di sini kan tidak ada nih. Ada pelanggan. Nama pelanggan itu ada namanya, last name-nya, address, telepon number dan seterusnya. Di antara beberapa atribut ini tidak ada satupun yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai unique identifier. Nah, supaya padahal setiap entitas itu harus ada unique identifier, maka dibuatkanlah satu atribut tambahan. Kita berikan nama misalnya ID, ya. Dan itu sering itu hal yang biasa kita sudah kenal.
Contoh lagi misalnya nih ya, shoe ya, sepatu, ada color, style, ya. Tidak ada satupun yang kita bisa jadikan sebagai unique identifier. Ya, kita tambahkan shoe ID sebagai unique identifier. Kemudian unique identifier dari bar relationship. Nah, yang contoh sebelumnya tadi, ya kira-kira ini contoh lain lagi ya. Di sini ada bank ya dengan unique identifier number. Kemudian di sini ada akun number. Nah, nomor rekening ini berbicara tentang banyak bank ya. Jadi setiap kalau kita baca satu akun itu harus berada pada sebuah bank. Dan satu bank bisa memiliki banyak akun, artinya bahwa misalnya ada nomor akun 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, ini berada di bank A. Di bank B, apakah ada kemungkinan mempunyai nomor rekening dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5? Jadi banknya beda tapi nomor rekeningnya sama. Nah, itu mungkin terjadi. Kalau misalnya kita tidak memakai bar relationship di sini, maka pada tabel akun nanti akan ada double di kolom number, yaitu misalnya ini dan ini. Kalau kita input dengan nilai seperti ini, maka akan terjadi error sebab unique identifier-nya, nilai dari unique identifier-nya sama, padahal tidak boleh. Tidak boleh sama. Unique identifier, nilai dari unique identifier tidak boleh sama. Nah, solusinya apa? Maka dimasukkanlah bank number di tabel akun dan harus diisi. Jadi nanti di sini tambah di sini bank number sebagai ini primary key, yang ini tadi awalnya foreign key, tapi karena harus diisi dan dijadikan sebagai primary key ya, supaya bisa membedakan antara 1, 2, 3, 4, 5 dari bank A dan 1, 2, 3, 4, 5 dari bank B, bisa dibedakan. Jadi pada kolom number angka ini bisa sama, tetapi pada bank number ada A, ada B. Sehingga ketika digabungkan antara bank account number dan bank number, maka kombinasi ini dan yang ini pasti beda. Pasti beda. Ya. Sehingga ketika ini dijadikan sebagai primary key, maka muncul di sini bar relationship. Jadi unique identifier dari hubungan dari intersection entity ya, kita bisa pakai sebagai unique identifier ya. Dan kalau menjadi unique identifier di intersection entity, maka dia menjadi bar relationship. Oke. Kemudian selanjutnya kandidat key, unique identifier kandidat. Di dalam sebuah tabel kita bisa menemukan berbagai macam kemungkinan atribut yang kita bisa pakai sebagai unique identifier ya. Jadi dalam sebuah entitas ya, kita bisa menemukan misalnya ini entitas student misalnya. Di entitas student ini ada student ID, ada batch number. Kedua-duanya memiliki syarat yang kita bisa jadikan sebagai unique identifier. Semuanya memiliki syarat, yang memenuhi syarat. Namun ketika kita memutuskan student ID sebagai unique identifier, ya maka yang ini disebut sebagai unique identifier sekunder, sedangkan ini primary unique identifier, ya itu. Jadi ada unique identifier utama, ada yang menjadi unique identifier sekunder. Kemudian di normalisasi, ya, normalisasi yang penting Anda ketahui bagaimana bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama mengatakan bahwa tidak boleh
Mana di aturan bentuk normal pertama. Oke. Oke. Bentuk normal pertama mengatakan bahwa setiap kolom hanya boleh memiliki satu value. Nah, seperti ini misalnya. Nah, di tabel di kolom ini nilai yang ada di komputer serial itu ini dan ini ada dua value di dalam satu kolom. Berarti ini melanggar bentuk normal pertama. Jadi setiap kolom hanya boleh memiliki satu value. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada repeating pengulangan. Kayak seperti ini kan pengulangan nih, ya, sama-sama komputer serial. Nah, kalau seperti ini maka diusahakan supaya tabelnya berubah. Kita membuat tabel baru, memisahkan ini di tabel yang baru, kemudian kita buat relasi. Sehingga seluruh ketentuan yang ada di bentuk normal pertama ini tidak dilanggar. Ya, seluruh ketentuan yang ada di bentuk normal pertama ini tidak dilanggar. Nah, pada kasus ini maka dibuatlah satu tabel komputer, satu tabel employee, kemudian ini berelasi nih, berelasi. Kalau tidak salah one to many, ya. Kenapa one to many? Karena setiap employee bisa di sini tadi di kasus ini employee list ini menggunakan banyak komputer, lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Ini malah menggunakan 3 buah komputer. Makanya relasinya one to many, many di sisi komputer. Itu. Kemudian bentuk normal kedua menyatakan bahwa setiap non-key field harus tergantung kepada primary key yang ada. Seperti misalnya ya, ini kan calon sebagai primary key. Maka yang ada di sini harus tergantung ke sini. Kalau ada maka kita buatkan tabel sendiri. Ya, kita buatkan tabel sendiri. Jadi setiap non-key itu harus tergantung kepada primary key yang ada. Ya. Jadi kalau ini pakai composite primary key, ya kita lihat yang mana yang tergantung dengan hal tersebut. Nah, ini dipisahkan ya, dipisahkan menjadi dua tabel. Kemudian bentuk normal ketiga mengatakan bahwa setiap non atau begini, di bentuk normal ketiga aturannya bahwa tidak boleh ada non key atribut yang tergantung kepada non key atribut yang lain. Nah, pada bentuk normal kedua ini lihat misalnya antara room dengan capacity. Room B 7, kapasitas 14. 7, 14. Ini kan kombinasinya sama. Artinya antara ini dengan ini saling tergantung. Jadi kalau 4A, ini 4A sama-sama 12. Artinya antara atribut atau kolom room dengan kolom capacity itu saling ada ketergantungan dan itu tidak boleh. Makanya dia dipisahkan menjadi ini bentuk normal ketiga ya. Dia dipisahkan ada tabel sendiri nanti. Sehingga di sini tidak ada lagi kapasitas, cukup room saja. Room di sini menjadi foreign key. Oke, itu bagaimana normalisasi ya, normalisasi. Kemudian selanjutnya ARC ya. ARC itu mirip dengan mirip ARC itu sebenarnya kalau kita lihat di data modeler itu asalnya dari subtype dan supertype. Nah, kalau Anda ingat bagaimana saya demonstrasikan penggunaan atau konversi supertype subtype menjadi relational database ya. Di situ kan ada 3 pilihan. Satu konversinya menjadi one table, kemudian one table untuk secara keseluruhan, kemudian setiap subtype mendapatkan satu tabel, kemudian pilihan ketiga setiap entitas mendapatkan satu tabel. Ya, itu kan 3 pilihan yang bisa kita lakukan konversi di data modeler.
Nah, yang ketiga ini yaitu setiap entitas mendapatkan satu tabel, itu jadinya ke arc ya. Jadinya ke arc ya. Jadinya ke arc nanti. Kemudian arc ini ya, arc ini biasa disebut juga dengan aturan exclusive OR. Ya, arc ini sama dengan exclusive OR atau ya exclusive OR. Exclusive OR itu nanti bernilai benar jika salah satunya bernilai benar. Ya, kalau ada dua eh, apa ada dua. Sebentar ya, ini ada telepon masuk ya. Oke, ini biasanya dari asuransi kalau begini nih. Oke. Jadi hubungan or eksklusif OR adalah hubungan antara satu entitas dan jadi antara satu entitas dengan dua entitas atau lebih ya. Jadi ini dia berrelasi. Di mana di antara beberapa relasi ini hanya ada satu yang hubungan yang terjadi pada satu waktu. Sehingga kalau misalnya saat sekarang misalnya ada relasi dengan anggap ini A, ini B, ini C, jika A ada hubungan dengan B, maka C tidak ada. Ya. Tetapi jika A ada hubungan dengan C, maka B-nya yang tidak berhubungan sama sekali. Atau misalnya ada A, ada tiga yang lain, ini B, kemudian ini C, ini D misalnya. Jika A sedang berhubungan dengan A berhubungan dengan B, maka C dan D tidak ada hubungan dengan A. Ya, jadi data di tabel C dan D tidak boleh diisi. Jika tabel A diisi dan B juga diisi, maka C dan D tidak boleh diisi. Atau jika A diisi dan C yang diisi, maka tabel B tidak boleh diisi. Ya, kira-kira itu bagaimana konsep dari ARC. Ya, contoh di sini misalnya ada training event. Ya, training event itu ada dua kemungkinan dipakai di in-house trainer atau training company. Jadi kalau ada training dilakukan di in-house trainer, maka yang kita isikan adalah ID, date, name, ID in-house trainer, first name, dan last name. Ini tidak boleh diisi. Nah, kemudian ada training yang lain lagi. Ada kegiatan training yang lain lagi. Tapi dilaksanakan di training company. Kalau begitu, ini tidak boleh diisi. Sehingga yang diisi adalah ID-nya, ID training event-nya berapa, tanggalnya, nama trainingnya apa, ID training company, name, address, specialty, dan contact name. Ini tidak boleh diisi. Karena di saat yang sama, hanya salah satu di antara kedua entitas ini yang boleh diisi. Ya, karena menggunakan relasi ARC. Ya, itu relasi ARC. Dan untuk menerjemahkan relasi ARC ini di desain, itu ditambahkan constraint. Ya, bagaimana constraint-nya? Di DDL sudah saya perlihatkan kemarin. Silakan kembali dilihat atau silakan dicoba langsung pada data modeler. Ya, itu untuk ARC. Kemudian, oke, sudah ya. Kemudian hubungan apa nih? Hubungan hierarki dan rekursif. Nah, hierarki itu ya, jadi ada hierarki seperti ini, ya. Ini biasa sesuai dengan struktur organisasi dan kita bisa pakai eh, model bar relationship untuk membuat unique identifier-nya. Jadi unique identifier yang terbentuk nanti bisa merupakan gabungan daripada primary key di setiap level. Jadi di presiden ini kan nanti muncul ya sebagai tahapan pertama di presiden ini muncul ID, misalnya ID presiden. Kemudian di director selain ID director sebagai primary key,
juga muncul ID presiden sebagai primary key. Jadi di sini ada dua atribut sebagai primary key. Begitu berlanjut ke bawah, di sini ada 3 atribut sebagai primary key. Yang terakhir ini ada 4 atribut sebagai primary key, yaitu gabungan antara ID entry level, ID manager, ID director, dan ID presiden. Kemarin itu saya berikan, kalau Anda mau ingat, saya berikan penjelasan bagaimana membuat hal seperti ini pada gedung. Jadi saya contohkan kemarin ada dua gedung, setiap gedung mempunyai 2 lantai, setiap lantai ada 2 suite, setiap suite ada beberapa room. Nah, yang jadi panjang ID-nya nanti adalah room. Yang jadi panjang primary key-nya nanti adalah room. Karena ID primary key untuk room, unique identifier-nya merupakan gabungan antara ID room, ID suite, ID floor, serta ID gedung. Ya, jadi 4 ID yang digabung menjadi unique identifier. Kemudian ini hierarkis ya. Ini hierarkis, jadi kayak hierarki. Nah, ada yang rekursif. Yang tadi sudah dicontohkan tadi ya di awal. Rekursif itu artinya dia berelasi dengan dirinya sendiri. Ya. Untuk hubungan yang rekursif ini, saya kasih ingat, dia menggunakan simbol peak ya. Peak apa kemarin ya? Peak tail atau peak air ya? Saya agak lupa. Pokoknya ada kata ini di soal. Ini hierarki ya. Oh, ini peak air ya. Ini simbol yang dipakai untuk hubungan yang rekursif. Telinga babi. Rupanya kita tidak sempat membahas soal ya. Tidak apa-apa. Nanti saya share contoh soal beserta jawabannya. Dan tidak sempat kita bahas. Untuk section 9 itu transformasi. Jadi di sini langsung kita lihat transformasi dari entitas menjadi tabel ya, seperti ini. Jadi ini nama entitasnya berubah menjadi departemen, tabel departemen. Kemudian di sini unique identifier departemen ID, di sini departemen ID menjadi primary key, ya. Kemudian di sini ada departemen name, di sini mandatory. Ini departemen name mandatory. Kalau ini otomatis mandatory karena dia merupakan primary key. Yang tadinya di sini tidak ada spasi, di sini diberi garis bawah karena tidak boleh mengandung spasi pada nama kolom. Kemudian tabel employee yang tadinya tunggal menjadi jamak employees ya. Sudah diberikan ketentuannya. Kemudian di sini employee ID sebagai primary key, employee ID sini garis bawah, ya di sini tidak ada, dia di sini menjadi primary key. 3 kolom berikutnya, 3 atribut berikutnya, atributnya bersifat mandatori, wajib diisi. Kemudian ada nickname opsional ya, nickname opsional. Nah, sekarang yang istimewa adalah di sini. Pada entitas yang di atas ini, saya hapus dulu ya. Ya, pada entitas ini employee bersifat many. Nah, kalau begitu foreign key akan muncul di sisi employee. Yang mana menjadi foreign key yaitu primary key yang ada di departemen, dia merujuk ke sini. Sehingga di sini muncul departemen ID. Ini departemen ID sebagai foreign key. Nah, sekarang ini dia mandatori. Kenapa mandatori? Karena hubungan di sini adalah ini mandatori juga, pakai garis tegas. Seandainya di sini pakai garis putus-putus, maka di sini pakai simbol O. Ya, itu kira-kira bagaimana konversi dari konseptual ini ke fisik dalam bentuk tabel. Oke, ini singkatan-singkatan ya. Oke, ini mungkin sudah ya. Kemudian ini ada beberapa kata yang tidak boleh dipakai sebagai nama tabel, sebagai nama kolom. Ya, misalnya kata table. Tidak boleh kita memberi sebuah tabel
dengan nama table ya, atau number atau sequence dan seterusnya. Kata-kata ini tidak boleh dipakai. Oke, mungkin itu masih ada ya? Oh, masih ada. Ini pemetaan hubungan. Ya, mungkin itu saja ya. Waktu sudah cukup. Kalau ini baru dipelajari beberapa 2-3 hari lalu, jadi mungkin masih segar. Sekarang ini adalah section 9. Mungkin itu saya persilakan jika ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan pelajaran hari ini atau mungkin terkait dengan Apex ya, dipersilakan. Siapa tahu ada masalah. Sebab insya Allah di hari Senin depan kita sudah akan masuk ke materi DP, Database Programming, dan insya Allah di sana kita akan full menggunakan Apex. Mungkin hampir tiap hari saya berikan demo. Saya masih memikirkan bagaimana teknisnya sehingga saya bisa mendemokan bagaimana cara mendemokan sampai tuntas ya. Sebab kalau tahun kemarin itu pagi sore, jadi satu section itu pagi sore. Cuma kan sekarang satu section itu cuma sore saja dan itu pun 1,5 jam. Nah sekarang bagaimana caranya supaya saya bisa habiskan materi, bisa menunjukkan menunjukkan memberikan simulasi, menunjukkan perintah-perintah dan hasilnya di Apex ya. Saya sudah memikirkan, saya merencanakan untuk mengetikkan dulu mempersiapkan dulu perintahnya semua. Saya sudah perintah-perintah itu saya akan siapkan di Apex ya. Saya simpan nanti pada saat pembelajaran tinggal saya eksekusi saja sehingga tidak butuh waktu lama untuk tidak perlu lagi mengetik pada saat proses pembelajaran. Tinggal saya eksekusi setiap perintah yang akan saya demokan. Mungkin itu yang saya pikirkan sampai saat ini, mudah-mudahan bisa. Atau kalau mungkin ada metode lain yang saya bisa dapatkan, mungkin akan saya pakai, tapi nanti kita lihat ya. Baik, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada hal yang ingin ditanyakan, saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa membantu menyegarkan kembali ingatan kita pada materi-materi sebelumnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti, bisa membantu Anda dalam menyelesaikan final exam untuk materi database design. Dan saya berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, sehingga kita bisa senantiasa melakukan aktivitas keseharian kita dengan baik. Saya kira begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.